Waalaikumsalam Kak Anis. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang Kak Nur Hikmah dan teman-teman yang lain. Mohon ditunggu ya. Sampai penontonnya cukup. Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Yang ruqyah tadi siang disisain di gelas. Kenapa harus disisain? Kita malam ini kan ruqyah juga. Dihabiskan aja Kak. Ya, airnya silakan dihabiskan untuk mandi atau untuk minum. Ya, terima kasih Kak Fandiki. Waalaikumsalam Kak Fitri. Bogor hadir. Ya, bagaimana kabar Bogor? Sering hujan? Musim panas pun kayaknya sering hujan juga ya Bogor ya. Namanya juga kota hujan. Bener nggak kira-kira? Waalaikumsalam Kak Setiawati. Kak Hisi. Selamat datang. Ya, terima kasih Kak EN sudah bergabung hampir setiap hari ya. Alhamdulillah. Nikmat sekali kalau pas tidur ya. Tidur itu ditemani suara hujan. Masya Allah. Ini bagian dari terapi. Teman-teman sudah pernah terapi hujan? Ada yang sudah pernah terapi hujan untuk program hamil, untuk kesembuhan penyakit kronis ya? Kalau belum sesekali perlu coba tuh. Atau kalau belum berani, teman-teman tampung wadahnya ya. Tampung air hujan dalam sebuah wadah yang jangan terkena pohon, jangan terkena genteng, langsung dari langit. Ya, langsung dari langit kita tampung air hujannya, terus dipakai untuk mandi. Bagus lagi di ruqyah tuh air hujan. Insya Allah nanti banyak teman-teman merasakan keajaiban ya. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Cici belum bergabung, ini belum mulai, belum telat gabung. Kita belum mulai ini. Saya belum salam ya. Saya belum pembukaan. Ya, belum terlambat teman-teman. Kita mulai insyaallah terapinya jam 20.30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kak Setiawati, gambarnya tidak adakah? Ada loh. Keluar dulu Kak Setiawati.
keluar dulu terus masuk lagi. Itu biasanya masalah sinyal. Mudah-mudahan malam ini sinyalnya bersahabat ya. Bisa bersahabat dekat, bahkan bisa bersaudara. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mari senantiasa kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan, agar Allah senantiasa sayang kepada kita, cinta kepada kita. Walaupun sering kita mengabaikan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun sering kita cuekin ya. Allah senantiasa memberikan cintanya, memberikan kasih sayangnya, pertolongannya. Tapi pertolongan Allah, cinta Allah seringkali nggak kita sambut tuh. Kita cuekin, ya kan? Panggilan Allah, sholat 5 waktu seringkali kita abaikan. Gitu ya. Maka mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita selama ini buruk sangka kepada Allah. Menuduh bahwa Allah tidak mau menolong kita, tidak mau memberikan solusi atas semua permasalahan yang kita hadapi. Bisa jadi memang kita yang nyuekin, gitu ya. Kita nyuekin, kita nggak mau ditolong. Maka mari kita ya coba sambut pertolongan Allah. Karena Allah cari kita dimanapun nggak ada gitu. Di ahli sedekah, Allah cari kita di kumpulan orang-orang ahli sedekah. Emang kita ada di situ. Jangan-jangan selama ini kita jadi orang yang pelit. Iya kan? Kalau kita misalkan punya uang di dompet, ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kira-kira ketika lihat kotak infak, ketika misalkan kita ke masjid gitu ya, lihat kotak infak, nah kita ke masjid pun kadang cuma mampir ke toilet aja, ya kan? Mampir ke toilet aja. Pas ke masjid numpang toilet, lihat kotak infak. Ya, atau misalkan kita ingin memberikan sedekah kepada orang, kepada peminta-minta. Kira-kira dari mulai uang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 sampai Rp100.000 mana yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan biasanya yang nominal paling kecil. Itu pun yang paling kucel ya teman-teman. Yang sudah hampir sobek-sobek, banyak coretan, kucel, yang sebetulnya mau kita buang. Ya. Nah, maka bagaimana kita bisa ditemukan Allah di kumpulan para ahli sedekah, sementara kita sedekahnya masih seperti itu. Untuk masuk toilet saja, toilet umum, teman-teman berapa sekarang? Toilet umum 2.000 minimal ya, 3.000 ya. Untuk mohon maaf BAB, BAK, pakai toilet umum di terminal, sekarang mungkin ada yang gratis ya, tapi kan paling nggak kadang ada ininya. Sebentar, ini kok error ya. Bentar, suaranya mungkin bermasalah. Ya seringkali sekarang ada kotaknya gitu ya, kotak untuk bayar toilet berapa, 2.000, 3.000. Parkir berapa teman-teman? Parkir minimal 2.000 gitu ya. Sekarang untuk kendaraan besar 3.000. Oh itu kan tuh Kak Rita 3.000. Maka gimana Allah mau nyari kita? Di mana? Di kumpulan orang ahli sedekah nggak ketemu kita tuh. Kita masih pelit, masih hitung-hitungan ya. Terus kemudian kalau nggak ada orang yang jaga mending nggak bayar. Ini statusnya gimana kira-kira? Termasuk, yuk tebak yuk, ini termasuk perbuatan dosa nggak ini? Kita pakai toilet umum, sebetulnya di situ ada tarifnya ya, ada tarifnya, terus kemudian ternyata kita kabur tuh. Ya, kalau tempat umum kan ada orang yang kemudian berhak ya menyewakan. Jangan-jangan begini, ini khawatirnya ya. Saya belum berani menghukumi ini sebagai sebuah perbuatan dosa atau tidak. Tapi gini, jangan-jangan ada di antara kita yang kemudian pernah memakai sesuatu yang kita tidak menunaikan haknya, ya kan? Dalam artian kita menzolimi orang lain. Ini bisa jadi loh ya.
Setelah itu kemudian Allah ganti dengan penyakit tuh atau keluhan. Misalkan kalau dalam istilah Jawa istilah anyang-anyangan. Begitu ya, tahu anyang-anyangan? Jadi udah, mohon maaf, sudah BAK, tapi masih ada yang ganjel tuh. Ya, masih ada yang ganjel. Nah, atau bisa jadi kondisi yang lain lah. Nah, maka teguran-teguran dari Allah berupa penyakit, berupa keluhan, ini bisa jadi nyambung teman-teman dengan perbuatan kita yang mungkin ya zolim kepada orang lain, mengambil haknya orang lain. Bisa jadi begitu ya. Kalau misalnya nggak tahan kan mungkin iya, tapi kan kalau misalnya ada tarifnya, ya paling tidak kita tunaikan dong tarifnya, begitu ya. Kecuali itu misalkan punya masjid, terus kemudian punya fasilitas umum yang tidak ada tarifnya, begitu. Nah, biasanya uang toilet itu kan untuk perawatan, ya kan? Untuk perawatan, betul, untuk air dan seterusnya. Nah, ini perenungan sih. Tapi saya bukan menghukumi ini perbuatan dosa atau tidak ya. Kita untuk perenungan bersama lah. Jangan-jangan kita pernah menzolimi orang lain, mengambil haknya orang lain. Yang berefek, ya, bisa jadi itu kembali kepada diri kita berupa mungkin keluhan, ya, sakit dan seterusnya. Karena memang betul ya teman-teman ya. Ini sudah banyak risetnya, penelitiannya. Setiap kita melakukan kezoliman baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, baik itu melalui hanya lintasan batin ya, itu ternyata ada penyakitnya. Saya pernah membaca sebuah artikel kedokteran ya, artikel medis valid. Coba nanti saya cari lagi. Ini menarik banget begitulah. Misalkan orang-orang yang mereka sering suudzon, ya, sering buruk sangka kepada orang lain, maka dia ada hubungannya dengan penyakit fisik, gitu ya. Misalkan jantungnya biasanya bermasalah tuh. Kalau orang-orang yang sering suudzon, jantungnya bermasalah. Terus kemudian ada hubungannya dengan otaknya bermasalah, sehingga minimal gangguan yang terjadi itu adalah sulit tidur, insomnia, migrain, ya. Coba, nah ini teman-teman nih, yang sering mengalami banyak keluhan siapa nih? Penyakit yang lama nggak sembuh-sembuh. Coba cek, barangkali itu ada hubungannya dengan karakter kita. Orang yang marahan, emosian, ya, gampang tersinggung. Nah, coba teman-teman, ayo mulai ya, introspeksi yuk. Ini jadikan sebagai salah satu introspeksi. Ditulis semua karakter negatif kita. Coba siapkan alat tulis. Ini kita masih ada pokok bahasan ya. Tadi ada yang request cerita tadi, kasus yang tadi jam 10. Insya Allah setelah ini saya ceritakan. Itu. Nah, coba teman-teman, siapkan alat tulis. Jujur pada diri sendiri, akui ya, toh nggak ada orang lain yang tahu. Yang tahu karakter kita biasanya orang-orang terdekat kita ya. Keluarga kita, saudara kita, gitu. Yuk, misalkan kita baperan, gampang tersinggung. Terus kemudian mudah suudzon, buruk sangka kepada orang lain, ya. Nah, terus kemudian hubungkan coba dengan keluhan penyakit yang selama ini kita rasakan. Kak Mama, nggak lama nggak ikut ruqyah, anxiety-nya kambuh. Ya, itu sebagai mudah-mudahan sebagai pengurang dosa ya. Sebagai pengurang dosa, insya Allah. Jadi jangan mengeluh dulu, diterima dulu anugerah yang Allah berikan kepada kita terima dulu. Yuk, introspeksi teman-teman, karakter negatif kita. Dan hubungkan dengan keluhan yang selama ini kita rasakan. Dari mulai ujung ini sudah mulai Kak Sani. Ini mulai terapi, namanya terapi muhasabah, introspeksi. Namanya self reflection. Waalaikumsalam Kak Indi, Kak Ni. Selamat bergabung. Yuk, introspeksi dari mulai keluhan ujung rambut sampai ujung kaki, catat semua. Ya, dicatat. Misal migrain, selama ini vertigo, terus kemudian insomnia, terus kemudian sering pegel, asam urat, ya. Terus kemudian jantungnya sering berdetak kencang, dan seterusnya. Bisa jadi, selamat datang Kak Khalisa, bisa jadi ada hubungannya dengan penyakit hati atau karakter negatif kita
yang selama ini kita pendam, yang selama ini ada di dalam diri kita dan kita enggak mau membuang karakter itu. Gitu ya. Waalaikumsalam Kak Derma, Kak Wagini. Yuk tulis, misalkan gini, aku baperan, mudah marah, mudah tersinggung, sering suudzon sama orang, ya. Terus kemudian mudah sakit hati. Nah, itu biasanya nyambung teman-teman. Nyambung dengan kondisi kesehatan fisik. Nah, saya tanya dulu ya teman-teman, siapa di sini teman-teman yang mudah sakit hati, mudah tersinggung? Mudah tersinggung loh ya. Mudah tersinggung, mudah sakit hati. Ya teman-teman, gampang kesel ya. Gampang kesel, gampang tersinggung. Jadi ini satu akar masalah saja, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Ini nanti bisa merembet loh. Bisa merembet ke masalah yang lain. Ya. Bisa merembet kepada masalah yang lain, bisa jadi asam lambung naik. Bisa nanti berujung jantung kita nggak sehat. Ya. Kemudian kita jadi sulit tidur. Itu ya. Iya, semua penyakit itu biasanya ada hubungannya dengan karakter negatif kita. Gampang tersinggung dengan apa misalkan? Dengan kata-kata orang lain. Dengan perilaku orang lain. Teman-teman, ayo merenung ya. Ayo merenung. Kira-kira, ya, teman-teman setuju nggak kalau orang lain itu bisa mengendalikan perasaan kita? Teman-teman, setuju nggak kira-kira? Perilaku, perkataan orang lain, itu bisa mengendalikan perasaan kita. Ini terapi, insya Allah, kalau teman-teman sampai paham sepaham-pahamnya, insya Allah setelah ini teman-teman nggak bakal sakit hati lagi, dan insya Allah semua gangguan itu bersih, tuntas. Gangguan medis ataupun non-medis. Ya, medis ataupun non-medis, insya Allah akan tuntas. Apa kuncinya? Benerin hati dulu. Yang setuju, orang lain bisa mengendalikan perasaan kita, tulis setuju. Yang tidak setuju, orang lain ya bisa mengendalikan perasaan kita, yang tidak setuju silakan tulis tidak setuju, yang setuju tulis setuju. Nah, ini aneh nih. Ini yang teman-teman rata-rata yang setuju bahwa orang lain bisa mengendalikan perasaan kita, ini biasanya bermasalah nih. Ya, bermasalah dengan perasaannya, dengan kesedihannya. Iya, teman-teman, kita harus jangan sampai setuju ya, teman-teman. Kita harus tidak setuju, ya. Kita tidak sepakat orang lain bisa mengendalikan perasaan kita. Jadi, banyak orang di sekitar kita, dan jangan sampai orang itu adalah kita ya. Banyak orang di sekitar kita yang bisa jadi isi otaknya, lisannya itu adalah sampah. Ya, dan jangan sampai orang itu adalah kita. Kalau tempat sampah, kalau misalkan truk pengangkut sampah, kira-kira membuang sampahnya itu di mana? Yuk dijawab. Kira-kira, misalkan ada truk pengangkut sampah, ya, milik dinas kebersihan. Truk sampah, kira-kira buangnya kemana? Ke TPA kan? Ke TPA. Nggak mungkin kemudian ke sungai. Kalau ke sungai, ya itu orang yang, mohon maaf, nggak bertanggung jawab. Tempat pembuangan sampah. Iya. Nah, maka teman-teman, ada di antara orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang di sekitar kita, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu saudara kita, atau pasangan kita, atau tetangga, atau teman sekantor, yang mereka seolah-olah seperti truk sampah. Ya kan? Truk sampah, entah itu dari perilakunya, entah itu dari kata-katanya, ya kan? Atau itu hanya sekedar status yang dia buat seperti status sampah, ya kan? Dan mudah-mudahan orang itu bukan kita. Na'udzubillah. Ayo kita berlindung dari diri kita sebagai orang yang menampung sampah. Maka teman-teman, orang-orang di sekitar kita yang mereka seperti halnya truk sampah, kalau kemudian ngata-ngatain kita ya, misalkan nih saya dikatain, oh Coach Mufti goblok misalkan, Coach Mufti sombong, Coach Mufti blow on, dan seterusnya. Ada yang misalkan, ada yang ngatain saya seperti itu. Ini kan kata-kata sampah semua ya. Kata-kata sampah sampai keluar binatang-binatang. Oh Coach Mufti marmut, kelinci, jangkrik, itu kan. Misalkan ada yang ngatain saya seperti itu. Dia kan sedang meluapkan, dia kan sedang menuangkan sampah-sampah itu ya.
ya kan? Nah, maka kalau saya terima dan saya sakit hati, saya terima kata-kata mereka tuh. Waduh, sakit misalkan. Saya dikatain goblok. Wah, sakit. Saya dikatain blow on gitu ya. Wah, sakit banget hatiku. Saya dikatain kayak marmut misalkan gitu. Sama saja saya itu sebagai seorang TPA, teman-teman, tempat pembuangan akhir sampah. Ya kan? Paham teman-teman ya? Sudah kena belum poinnya? Orang-orang yang meluapkan sampah hati mereka, mungkin tetangga kita nggak pakai kata-kata mungkin ya. Cuma pakai sinis, nah gitu kan. Misalkan cuma hanya sekedar lirikan, wah kita tersinggung. Nah, tatapan sinis tetangga kita bisa jadi itu sampah. Masa sih kita mau menampung sampah-sampah itu? Ciri-ciri kita mau menampung sampah-sampah itu apa? Kita tersinggung, ya kan? Kita tersinggung, kita emosi, ya itu bukti bahwa sampah itu sudah berpindah, ya kan? Bukti bahwa sampah yang dibuang oleh orang-orang di sekitar kita, sampah emosi, sampah kata-kata, kalimat, perbuatan, kita tampung, kita ikut tersinggung, kita marah, ya sama saja kita tempat pembuangan akhir sampah nih kan. Ya maka teman-teman jangan sampai, betul sekali Kak Wagini, sip, Masya Allah, ya. Dapat poinnya, maka kita jangan sampai mau menjadi tempat pembuangan sampah emosi orang lain. Siap ya, setuju ya teman-teman ya? Jangan pernah izinkan, poinnya, jangan pernah izinkan orang lain atau siapapun makhluk yang ada di bumi ini, makhluk loh ya, itu mengendalikan perasaan kita. Gitu. Nah ini, kalau ini pola pikir ya, ini cara berpikir atau mindset yang perlu kemudian kita tanamkan ke dalam akal pikiran kita, sehingga setelah ini kita slow, gitu loh teman-teman. Slow, betul, cuek. Jangankan level kita lah. Kita siapa sih gitu kan? Level Nabi, Rasulullah, para sahabat, dicaci maki, dituduh gila, ya kan? Dilempar kotoran, dilempar batu sampai giginya patah. Dianggap sesat, dukun, sihir, tukang sihir. Itu levelnya Nabi loh, levelnya Rasulullah. Apalagi level kita, teman-teman. Kita ya bagai apa sih? Remahan rempeyek begitu kan? Kita kayak kerupuk yang begitu rapuh. Levelnya Nabi saja dibegitukan. Itu apalagi kita. Tentu kita harus ngaca dong. Oh iya, Nabi saja dibegitukan. Apalagi saya, apa sih saya gitu kan? Nggak apa-apa sih, orang mau menghina saya, slow. Ya, orang mau merendahkan saya, bisa jadi bukti bahwa kita berada sedang ditinggikan oleh Allah. Orang yang sedang menekan kita, ingin merendahkan kita, bisa jadi Allah sedang meninggikan derajat kita. Begitu ya. Terus kemudian, oh ya Kak Nur Hayati, mungkin adminnya lupa ya untuk share. Terus kemudian Kak Yurniati bisa slow itu tadi, berpikir jangan sampai kita mau jadi tempat penampungan sampah-sampah yang dikeluarkan oleh lisan orang lain, yang dikeluarkan oleh perilaku orang lain yang seperti sampah, ya kan? Terus kemudian lisan mereka yang seperti sampah, jangan sampai kemudian kita mau menampungnya. Slow aja loh. Ya, cuma sampah itu. Alhamdulillah. Orang boleh merendahkan kita, orang boleh menghina kita, orang boleh menjatuhkan kita. Yang penting jangan sampai Allah yang menjatuhkan kita. Itu saja teman-teman. Jadi direnungkan terus, kita hanya cari ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah. Bismillah ya Allah, aku hanya cari ridhomu ya Allah. Nah nanti kita ucapkan bareng-bareng ya. Ya Allah, ringankan hati ini hanya mencari ridhomu ya Allah. Ya Allah, luaskan sabarku ya Allah. Begitu. Nah, kalau difitnah termasuk, ya kan? Kalau difitnah sampah bukan kira-kira? Ya, teman-teman, ini ada konsultasi nih. Kalau difitnah gimana? Mungkin ada di antara teman-teman yang sering difitnah. Ya kan? Ada yang sering difitnah. Itu sampah bukan? Fitnahan itu kan artinya ada lisan seseorang yang menyebarkan, misalkan keburukan kita, ya betul, super sampah. Keburukan kita atau mungkin sedikit kesalahan kita disebar kemana-mana, begitu kan? Nah, kira-kira
Kita mensikapinya gimana? Itu sampah bukan? Nah, maka begini, saya sudah membuat contoh video ya. Saya sudah membuat contoh video ya, nanti teman-teman bisa belajar. Ada seseorang yang mengatakan saya, di sebuah VT saya, ini orang kelihatannya ada, saya sudah bikin videonya, ini orang kelihatannya pinter agama. Tetapi saya lihat auranya jelek, dia menyimpan kebohongan, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu malah kemudian saya buat video, kebetulan nih, alhamdulillah. Jadi begini, sama sekali saya nggak tersinggung. Ada orang yang mengatakan apapun kepada saya nggak tersinggung. Ya, saya nggak tersinggung, saya slow, malah justru saya jadikan bahan introspeksi, teman-teman. Kita jadikan bahan introspeksi. Nah, ini merupakan bagian dari terapi ya, teman-teman ya. Bagian dari terapi hati. Nah, kalau misalkan kita ada gangguan jin, gangguan sihir, kalau kita terus membersihkan hati ini, jin itu nggak akan betah kok tinggal di dalam diri kita. Nggak akan betah, serius. Ya, karena tugas mereka kan ingin merusak hati kita. Biar kita kotor hatinya, biar kita suudzon pada orang, biar kita berputus asa dari rahmat Allah, biar kita jatuh dalam kebinasaan yang kemudian kita ciptakan sendiri. Maka begini, cara berpikirnya gini, kalau kita difitnah ya. Alhamdulillah, fitnahanmu jauh lebih mulia. Fitnahanmu jauh lebih mulia daripada diriku yang sebenarnya nih. Begitu ya teman-teman ya? Setuju ya? Jadi jangan sampai kita merasa diri kita mulia. Wah, aku mulia kok, aku terhormat kok. Kenapa sih orang lain merendahkan kita? Aku ini orang terhormat. Ini aku orang baik kok dituduh aku jahat. Nah, teman-teman, ini yang bahaya. Jangan sampai kemudian kita merasa jadi orang baik. Setuju ya? Nah, maka kita akui fitnahan itu, alhamdulillah. Tuduhanmu tentang aku yang sombong, yang jahat, alhamdulillah jauh lebih mulia. Tuduhanmu jauh lebih mulia daripada karakterku sendiri. Nah, insya Allah orangnya itu nanti akan benar-benar ketampar, teman-teman. Orang yang menyebarkan fitnah itu akan benar-benar ketampar, serius. Teman-teman kalau misalkan nggak menyampaikan secara langsung, buatlah status. Ya, bagi engkau yang suka menyebar fitnah tentang diriku, tentang kejelekanku, alhamdulillah, terima kasih ya. Betul, malah malu sendiri dan nyesel sendiri. Itu caranya. Jadi, hadapi dengan cara elegan, teman-teman. Ya, jangan kemudian malah baper, malah nangis. Ruginya double. Ya kan? Ruginya double. Pertama, ruginya dari mana? Kita sudah, misalkan disebar, orang-orang sudah ngomongin kita, itu kerugian pertama. Kerugian yang kedua, energi negatifnya, ya kita rasakan, sakit hati, nangis, kita fokus terhadap diri sendiri, akhirnya apa? Efeknya ke penyakit tuh, ya kan? Bisa jadi penyakit jantung, darah tinggi, kemudian asam lambungnya naik, gitu ya. Terus nggak bisa tidur, aduh rugi teman-teman, rugi. Ayo jadi orang yang slow. Ya, siap ya teman-teman kan? Siap ya, siap jadi orang yang slow. Begitu. Jadi kalau jadi orang yang slow itu enak dalam menjalani kehidupan ini. Itu tetangga saya suka fitnah, alhamdulillah. Disyukuri saja, gitu ya. Nah, maka teman-teman, kita malam ini insya Allah akan mengucapkan kalimat-kalimat positif ya. Kalimat-kalimat positif yang insya Allah mudah-mudahan akan mengubah kita, gitu. Slow. Kok slow respon? Oh, slow respon dalam artian ini ya, dalam menghadapi fitnahan tetangga yang slow, betul. Dalam menghadapi fitnahan siapapun, begitu ya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bebas. Nah, ini kalau kita sudah sampai pada level ini, kita sudah sampai pada level selesai dengan diri kita. Nah, betul, memang berat. Sekali lagi memang berat ya, tidak mudah. Yang lu ngomong gampang gitu ya, karena nggak ngerasain sih apa yang gue rasain, misalnya gitu. Oke, teman-teman. Berhubung kita selesai dengan diri kita sendiri, terus kemudian berhubung kita jadi orang yang slow itu berat, bukan sesuatu perkara yang mudah, ya, maka butuh latihan. Latihannya di mana? Latihannya dengan melalui terapi Al-Quran, ya, dengan melalui terapi Al-Quran dan melalui grup.
Betul sekali, Kak Elidia. Jadi latihan mental, cara melatih mental kita, ini kan bagian dari mental juga ya. Mental siap untuk dibully, mental siap untuk direndahkan, mental sabar. Ini seperti para atlet angkat besi, ya, yang mereka bisa mengangkat beban 200 kilo. Atlet angkat besi yang bisa mengangkat beban 200 kilo, apakah begitu mereka mendaftar sebagai seorang atlet, belajar awal menjadi seorang atlet, apakah kemudian langsung angkat 200 kilo? Kan tidak. Pasti yang diangkat mungkin dumbbell dulu ya, barbel yang kecil itu, mulai dari 10 kilo latihan tuh. Oh, sudah enak nih. Sudah bisa angkat turun misalkan 100 kali. Yo, naikin 20 kilo. Naikin 50 kilo. Mulai kemudian angkat barbel ya 70 kilo sampai kemudian 100 kilo sampai kemudian bisa mengangkat sampai 200 kilo bertahap. Nah, itulah mental. Itulah kekuatan hati. Hati kita akan kita latih biar terus positif. Bagaimana caranya? Ya, naikin pelan-pelan dengan cara terus kita berjamaah, teman-teman. Berjamaah melalui grup ini ya, melalui live streaming di sini kita hadir terus mendengarkan ayat Allah. Ini bagian dari menguatkan hati dan mental kita. Insya Allah Allah kuatkan ya. Terus kemudian di grup juga kita belajar happiness terapi. Kalau kita carinya hanya sekedar ridho Allah, hanya cukup ridho Allah. Ya, cukup Allah sebagai pelindungku, cukup Allah yang memberikan rahmat bagiku. Nah, makanya harus diucapkan, harus diyakini terus, harus diingatkan terus. Maka selalu teman-teman, ada orang ledek, ada orang mau bully kita, balas dengan senyuman. Keren, ya kan? Masya Allah keren. Begitu. Teman-teman, saya bangga pada teman-teman yang masih bisa bertahan sampai detik ini. Walaupun mungkin pundak kita sudah terasa berat, sudah tidak sanggup. Insya Allah dengan kekuatan jamaah, insya Allah, ya. Insya Allah kita bareng-bareng. Oke, kita mulai ya terapinya. Mohon maaf jika ada yang belum saya jawab, ya. Teman-teman yang belum saya jawab, silakan nanti bisa DM ya. Termasuk yang belum ini, termasuk tadi ada yang konsultasi masalah penyakit keluhan apa, silakan melalui DM ya. Biar kita diagnosanya lebih dalam, bukan hanya sekedar menjawab di sini ya. Nah, silakan teman-teman yang belum bergabung di grupnya, saya sediakan grup ya. Grupnya berbayar teman-teman ya. Bayarnya pakai doa. Bayarnya pakai doa. Doanya kepada siapa? Doanya kepada kita semua nih. Jadi ini kan grup kita ada jutaan ya teman-teman ya. Nah, jika 1 juta member kita nih, 1 juta member kita sama-sama berdoa saling mendoakan. Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan tuh. Ya. Nah, maka teman-teman, sebentar ya Kak Yurniati. Setelah ini kalau masih ada waktu kita jelaskan tentang hipertiroid. Nah, teman-teman, oh ya, Kak Kusyowati. Tidak usah pakai daftar, langsung aja malam ini bisa langsung masuk ke dalam grup. Ya. Malam ini bisa langsung masuk ke dalam grup, silakan teman-teman. Di sini ditekan pojok kiri atas, ya, ditekan sampai keluar. Kok nggak keluar? Nah, sampai keluar seperti ini, sampai muncul begini. Terus kemudian Kak Uli Harun siapkan air, teman-teman. Apapun keluhannya, untuk saudaranya, untuk anaknya, untuk orang tuanya yang mungkin sedang menderita stroke, terus kemudian atau siapapun ya, silakan siapkan air. Grupnya jarang dibuka pas Jumat, iya kah? Oh coba nanti saya ingatkan admin ya. Saya ingatkan admin untuk membuka grupnya Kak Aizi. Mohon maaf. Nah, sampai muncul begini, intinya ke bio profile dulu teman-teman. Ke bio profile, ini profil Terapi Langit, profil saya. Nah, silakan teman-teman yang ingin konsultasi soal keluhan. Kalau yang nggak ada sakit, boleh. Silakan. Ya. Yang sedang sehat pun tetap bisa mengikuti terapi ini. Tujuannya apa? Untuk menjaga keimanan kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Silakan teman-teman yang ingin DM konsultasi masalah keluarga, masalah kesehatan, ya, untuk diagnosa penyakit medis atau non medis. Silakan teman-teman bisa ini ya, DM. DM itu direct message, kirim pesan di sini. Ini ada tulisan message atau pesan ya. Teman-teman tinggal klik saja. Terus yang belum KM Hairshop, insya Allah sebentar lagi ya.
Terus kemudian yang belum masuk ke dalam grupnya, silakan, ini ada tulisan grup terapi gratis. Nah, ada emoticon begini, grup terapi gratis. Silakan teman-teman ditekan saja, diklik ya. Nah, teman-teman akan diarahkan menuju ke website Terapi Langit. Seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman bisa pencet yang atas. Seperti itu ya, bisa pencet yang atas. Insya Allah langsung masuk ke dalam grupnya. Seperti itu. Saya berikan kesempatan, saya berikan waktu 2-3 menit. Yuk, untuk siapkan air dan berwudu. Kalau difitnah atasan hingga dipindah, ibaratkan dibuang. Oh ya, teman-teman, apapun keluhannya, penyakit atau sedang difitnah atau sedang dijatuhkan atau masalah rumah tangga, yuk bangun di sepertiga malam terakhir. Minta tolong kepada Allah dan buktikan keajaibannya. Serta perbanyak ini teman-teman, perbanyak istighfar ya. Itu insya Allah terapi yang luar biasa nih. Yuk. Jadi kalau teman-teman belum bisa bangun sepertiga malam terakhir atau masih berat di dalam mengucapkan istighfar, sama saja kita mengatakan kepada Allah walaupun secara nggak langsung begini, ya Allah, aku belum butuh pertolonganmu. Ya, sama saja kita ngomong kepada Allah begitu. Ya Allah, aku belum butuh pertolonganmu dan aku belum kepingin masalahku selesai. Nah, itu bahasa lainnya begitu. Kalau kita masih berat, ya, kalau kita masih berat bangun sepertiga malam terakhir dan berat untuk istighfar, kita sama saja ngomong begitu kepada Allah, walaupun nggak diomongin. Tadi dalam hati ya. Ya Allah, aku belum butuh pertolonganmu. Ya Allah, aku belum pingin masalahku selesai. Gitu. Oke ya, teman-teman. Sudah siap? Yuk, apanya yang diulang nih Kak Yami? Apa yang diulang? Diulang materinya dari awal tadi. Waduh, banyak banget materinya. Gitu. Oke, sudah wudu semua? Yuk, yang sudah wudu komentar. Ya. Tadi yang tanya ya, sambil nunggu teman-teman kita, yang kena keluhan hipertiroid. Hipertiroid itu kondisi gangguan kesehatan ya, yang terjadi ketika ada namanya kelenjar tiroid nih. Kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid berlebihan. Seperti itu. Nah, yang dirasakan apa dulu? Apakah jelas itu sudah diagnosa dokter? Atau mungkin baru perkiraan? Ya, nanti efeknya biasanya ke jantung tuh. Jantungnya biasanya sering deg-degan gitu ya. Terus kemudian berat badannya biasanya rendah, seperti itu ya. Berat badannya berapa sekarang Kak Yuryanti dibandingkan dengan tinggi badan? Nah, lebih lengkap japri ya. Lebih lengkap japri, nanti kita bantu diagnosa lebih lanjut. Seperti itu. Karena bisa jadi memang ada pengaruh. Jadi memang itu medis ya. Medis, tapi bisa jadi ada pengaruh-pengaruh dari sihir atau jin. Seperti itu. Jadi sihirnya atau jinnya itu tidak kemudian langsung membuat keluhan hipertiroid, tidak. Tapi dengan cara mereka mengubah kebiasaan kita. Gitu ya. Mengubah kebiasaan kita, mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang nggak baik. Seperti itu. Ya. Nanti silakan teman-teman yang punya keluhan yang lain ya. Nanti silakan japri. Insya Allah nanti saya jawab. Ini karena kita sudah jam 20.45 teman-teman. Khawatirnya terlalu malam ya. Yuk kita mulai dulu. Yang sedang halangan boleh. Yang sedang berhalangan boleh tetap ikut. Ya, boleh tetap ikut. Tetap berwudu dan tetap siapkan air. Ya, saya izin minum dulu ya teman-teman. Saya balik dulu videonya. Biar tidak terjadi fitness. Nah, berhubung tadi ada yang bertanya tentang fitnah, apa bedanya fitnah dengan fitness? Bismillah. Apa bedanya fitnah dan fitness? Kalau fitnah, oke. Oh iya, terima kasih Kak Yurniati. Dicoba dulu konsumsi, ya, selama sampai habis. Kalau biar lebih hemat,
itu nanti silakan teman-teman bisa campurkan dengan air. Yang sudah konsumsi, sudah membeli madu ruqyah ya, biar lebih hemat, campurkan air. Gitu. Jangan diminum langsung pakai sendok. Iya dong, Kak Safiro, kan bener. Fitnah itu kejam, fitness itu ke gym. Wah, bagus banget ya quotes-nya ya. Yuk, bismillah. Ya, yang punya keluhan apapun itu, apapun keluhannya. Oh iya, nge-lag ya? Teman-teman, mohon maaf. Apakah jaringannya bermasalah? Saya cek dulu, ini mumpung belum mulai. Apakah jaringannya bermasalah? Lancar ya? Oke, sementara mohon maaf. Komentarnya nggak saya tutup. Ya, karena siapa tahu nanti jaringannya bermasalah tuh. Kalau jaringannya bermasalah, saya terus baca ayat, terus tahu-tahu bubar semua tuh penontonnya. Karena apa? Karena sinyalnya bermasalah. Gitu. Oke, lancar ya. Bismillah. Yuk kita mulai, teman-teman. Ditahan komentarnya. Kalau yang ingin bersih dari komentar, silakan digeser, di swipe, digeser ke kanan. Ya, digeser ke kanan, hilang tuh komentar. Kalau risih, teman-teman ya. Kalau risih dengan kolom komentarnya, kok ini banyak orang komentar, padahal sedang terapi, nggak fokus. Silakan digeser aja. Gimana gesernya sih? Ini tangan saya basah ya, teman-teman. Ada yang mengalami kondisi seperti saya, tangan dan telapak kaki basah. Ini kondisi, jangan mikir aneh-aneh ya, ini kondisi normal. Sebagian orang mungkin panik dan menganggap itu adalah ini ya, keluhan jantung, padahal bukan. Gimana sih gesernya? Kok nggak bisa ya? Di sini nggak bisa, teman-teman. Oh, ada kondisi yang ada, tergantung handphonenya mungkin ya. Tergantung handphonenya. Kalau handphone mahal biasanya malah agak susah tuh untuk ngilangin komentar. Yang handphone kelas terjangkau ya, ini malah kayaknya gampang tuh. Ini nggak bisa, teman-teman. Ini nggak mahal sih. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Yuk. Silakan teman-teman. Ke kanan. Iya, ke kanan nggak bisa. Gitu. Tekan lama, bersihkan komentar. Tekan lama. Terus comment setting. Oh, gitu ya. Tekan lama. Oh, nggak ada. Tergantung handphonenya, betul. Oke, alhamdulillah bisa ya. Oke, silakan. Enggak, Kak Ari. Hoax itu. Paru-paru basah hoax. Oke, teman-teman yang gelasnya kecil. Yang gelasnya kecil, silakan diangkat. Kalau teman-teman siapkan panci atau galon, nggak usah diangkat. Boleh teman-teman angkat galon, dekatkan ke mulut. Ya, biar nanti ketika selesai ruqyah, tangan teman-teman benar-benar perkasa, terlatih begitu ya, dan kuat menghadapi kenyataan. Kalau teko, taruh aja. Teko walaupun kayaknya kecil ya, lama-lama berat loh kalau dipegang terus. Taruh aja di meja. Kalau bisa posisinya teman-teman di meja mana lah, meja ruang tamu atau di meja makan ya, sehingga posisinya seperti ini. Yuk, dekatkan dengan handphone, keluarkan, keraskan suaranya. Yang pakai botol silakan dibuka ya botolnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ikuti doa yang saya ucapkan. Botol boleh, botolnya dibuka. Waalaikumsalam Kak Samsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Razaq, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Latif, Ya Aziz, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La hawla wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'ala yughadiru saqama. Kak Agustina halangan bisa ikut ya, tetap bisa ikut ya, masih bisa. Kak Enok Mai silakan, masih bisa, ada kesempatan ya, masih ada kesempatan untuk bergabung, silakan. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Silakan yang berusaha bergabung, tiupkan. Langsung saja siapkan air putih ya. Kemudian kita baca Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kita bacakan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Ya teman-teman, silakan diminum sedikit-sedikit ya, seperti minum air panas. Jadi begini, termasuk teman-teman yang punya anak ya, berkebutuhan khusus atau mungkin ingin lebih soleh-soleha, bertakwa, nurut gitu ya. Terus kemudian pokoknya biar jadi anak yang soleh-solehah ya, silakan siapkan air, termasuk sehat. Ya, biar sehat, terjaga imunitasnya, silakan siapkan air ya. Terus kemudian silakan nanti diminumkan. Kalau sudah tidur, minumnya besok. Nah, teman-teman yang ingin menterapi diri, yang airnya berubah rasa, jadi pahit, jadi asin. Ini kebetulan jaringannya lancar ya, teman-teman ya. Jaringannya lancar ya. Yang airnya jadi pahit, jadi kental, kayak minyak atau oli. Terus kemudian bau luar biasa, berbau busuk. Kemudian jadi hambar, terus kemudian bibirnya jadi kebas, kesemutan, atau gigi bergemeretak ya, gini, gitu, kayak orang kedinginan, gitu ya. Maka ini sebuah pertanda kemungkinan adanya gangguan sihir di dalam badan teman-teman. Terus yang tiba-tiba, ya sekali dulu, nanti kita minum lagi, sisain ya, sisain. Terus tiba-tiba sendawa, batuk-batuk, ngantuk, ya yang ngantuk silakan diusapkan. Yang ngantuk silakan diusapkan ke ini ya, dituang sedikit, kemudian untuk cuci muka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jangan lupa sini daerah tengkuk, ya, daerah tengkuk silakan diusap di sini ya, tengkuknya diusap. Ya, nggak harus nyeruput banget sih. Pokoknya sedikit-sedikit ya. Bismillah. Sedikit-sedikit. Jadi jangan langsung cekluk gitu ya. Sedikit. Oh ya, Kak User, selamat datang yang baru saja bergabung. Terus, sini, tengkuk. Ya, airku kurang cukup. Maksudnya kurang cukup gimana? Tambah lagi, Kak. Tambah lagi airnya. Yuk, lari. Jangan lari, ding. Pelan-pelan ke dapur, ambil air. Kalau nggak ada apapun, alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja. Terus, yang sakit pinggang silakan dioles. Airnya dioles ke pinggang. Terus kemudian, yang pusing, yang sering pusing, walaupun sekarang nggak kambuh ya. Walaupun sekarang tidak kambuh, silakan. Airnya kayak ada manis-manisnya, mungkin minumnya sambil ngaca, Kak Hilda. Ya. Silakan teman-teman, jangan sambil ngaca ya, biar nggak manis airnya. Terus yang sering ini ya, vertigo, kemudian yang terkait dengan kepala atau otak, silakan dipijit-pijit kepalanya. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah, bismillah, gitu. Oke. Terus kemudian pinggang, yang sakit pinggang silakan dioles di pinggang. Jangan boros ya. Yuk, irit-irit air. Makanya kalau siapkan air, itu yang banyak. Ya. Segentong, segalon. Terus kemudian telapak kaki, yuk. Telapak kaki dioles. Dioles dengan ini, dengan airnya. Ya. Syaraf kejepit tulang belakang, silakan dioles. Di sepanjang sini ya, punggung. Dari tengkuk sampai ke bawah, sampai ke tulang ekor. Seperti itu. Oke, sekarang sakit lambung, oles dari mulai sini. Dari mulai leher turun ke bawah. Ke ulu hati sampai ke bawah, seperti itu. Boleh silakan untuk yang baru operasi miom ya. Badan gemetaran udah minum air ini. Oke. Kita belum selesai ya. Minta waktunya 15 menit untuk saya bacakan beberapa ayat. Airnya bisa ditambah, silakan. Keraskan volume handphonenya. Terus kemudian silakan teman-teman
Perhatikan ya telapak tangan saya, atau nanti ketika saya tunjuk begini silakan perhatikan jari telunjuknya. Terus kemudian ya untuk ESK nanti diusapkan dari mulai sini ya, leher, terus kemudian ke sini, ke bawah, termasuk ke seluruh dada ya, dioleskan. Seperti itu. Boleh, airnya boleh ditambahkan. Ya, bermasalah di rahim, silakan nanti diminum airnya nanti ya, nunggu instruksi. Sekarang dioles dulu di bawah pusar. Dioles. Bismillah. Nah, sekarang teman-teman begini. Tugas teman-teman adalah mencari kalau seandainya kita ada gangguan sihir atau gangguan jin, biasanya mereka akan bersembunyi di aliran darah kita atau di titik tertentu. Rasanya meriang setelah minum. Nah, kemungkinan memang reaksi positif, mudah-mudahan reaksi positif ya. Nah, kita akan mencari kemungkinan tempat tinggal jin yang ada di dalam badan kita, jika ada, begitu ya. Karena kita nggak bisa melihat mereka bisa melihat kita. Belum, ini sebentar lagi kita mulai Kak Hikmah, ya. Nah, maka teman-teman tugasnya adalah nanti tepuk-tepuk ya, bagian dari mulai sini, dari mulai ubun-ubun, terus kemudian tengkuk, bismillah, seperti itu. Kemudian pundak belakang, kanan kiri. Nanti ya, kita ikrar dulu, kita ikrar dulu pemutus sihir. Perhatikan dulu titik-titiknya, nanti saya pandu, ya. Terus kemudian bawah ketiak, perut, pinggang, kemudian daerah paha, pangkal paha, kemudian lutut, dan terakhir adalah telapak kaki. Nah, sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Setelah ini kita deteksi ya. Kita coba mendeteksi, mencari titik pusat gangguan medis ataupun non medis yang ada di dalam badan kita, gitu ya. Belum Kak Mama? Belum selesai. Ini belum mulai saya baca. Yuk, bismillah ya. Sementara semua keluhan ikuti dulu. Sementara semua keluhan apapun keluhannya ikuti dulu. Ya, ikuti dulu instruksi. Yuk teman-teman, posisi berdoa, tangan dekat dengan mulut seperti ini. Ya, sendawa, batuk-batuk, gatal, apapun itu, meriang, terasa panas, dingin, reaksi apapun itu, kemungkinan memang ada gangguan, baik medis ataupun non-medis. Tidak semua reaksi itu reaksi jin ya, bisa jadi itu reaksi medis. Insya Allah reaksi positif, proses penyembuhan. Yuk kita ikrar dulu. Ini ikrar untuk memutuskan ikatan sihir, siapa tahu ada, ya, atau ikatan jin yang dikirim oleh mungkin leluhur kita, atau sihir yang dikirim oleh orang-orang yang benci kepada kita. Oh, bisa Kak Dirna, silakan. Yuk, berdoa dulu. Ngolesnya nanti ya, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman baca dengan cukup keras dan tegas. Ya, jangan bahasa Belandanya itu jangan ngrenyem. Itu ya. Jangan gerenyem. Gerenyem itu gimana? Gini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan gitu, yang tegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Jika ada keluhan di badanku, ada gangguan di badanku dan di dalam hatiku, ya Allah, tolonglah ya Allah. Angkat gangguan tersebut. Keluarkan dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu ya Allah. Baik gangguan itu medis ataupun non-medis, berupa gangguan jin, gangguan sihir, baik jin khodam ataupun jin nasab, atau penyakit ain, penyakit karena pandangan, iri orang lain, atau kekaguman orang lain kepadaku atau kepada keluargaku. Ya Allah, hancurkan penyakit itu ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Keluarkan ya Allah melalui mulutku atau melalui tempat dan arah
yang Engkau kehendaki, ya Allah. Ya Allah, aku berikrar, berlepas diri dari perbuatan keluarga besar kami atau leluhur kami apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, memelihara pusaka, belajar ilmu kebal, menanam kepala hewan untuk ritual tertentu, atau perbuatan apapun yang mereka lakukan yang melanggar syariat, ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin, masuk ke dalam aliran darahku, masuk ke dalam organ tubuhku, menggangguku dan mengganggu keluargaku, mengacaukan pikiranku, ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah, keluarkan mereka, ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun bagi mereka, sebagai racun yang membunuh mereka, sebagai racun yang menghancurkan para jin tersebut. Aku haramkan badanku sebagai tempat tinggal jin. Aku haramkan badanku sebagai media jin. Yuk, sekarang kita bentak ya teman-teman. Ini ucapkan dengan cukup keras. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di rumahku, jika kamu ada di badanku, menggangguku dan keluargaku, keluar melalui mulutku. Aku tidak ridho badanku kamu jadikan media atau tempat tinggal. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan teman-teman ke tangan. Tiupkan ke air. Bismillah. Kita baca ya. Tempelkan dulu. Silakan tempelkan di dada dan perut ya. Yuk kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi bareng-bareng ya. Kita baca ayat kursi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada dan perut kita. Tiupkan ke air. Bismillah. Teman-teman yang gangguan sinyal, silakan coba pindah ke akun satunya. Ya, akun Coach Mufti. Saya live di 2 akun ya. Mudah-mudahan di akun Coach Mufti lancar. Kebetulan di sini sinyalnya lagi bagus ya. Saya sudah ganti provider. Sudah, insya Allah nggak ada halangan. Ya teman-teman, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiupkan. Tiupkan ke air lagi. Bismillah. Kemudian Al-Falaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan kita. Yang sudah mau muntah jangan ditahan ya. Jangan ditahan, langsung keluarkan saja. Karena salah satu cara keluarnya penyakit dari badan kita, keluarnya sihir atau gangguan gaib dari badan kita adalah melalui muntahan. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil terus diusap ya teman-teman. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Yang baru saja bergabung, langsung siapkan air ya. Langsung siapkan air. Belum terlambat. Yuk, siapkan air bebas ukurannya. Kalau bisa lebih banyak. Kemudian kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Teman-teman yang hafal 2 ayat terakhir Al-Baqarah 285, 286 ikut baca ya. Yang nggak hafal cukup dengarkan saja. Yang sedikit hafal ikuti tipis-tipis. Gitu ya. Ya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan ke badan kita. Bismillah. Yang mau muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Tiupkan ke air. Ya teman-teman, naik ke atas ke sini ya, ke dada. Kita baca Al-Zalzalah ya. Kita baca Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Yuk sambil diusap pelan-pelan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiupkan. Tahan dulu teman-teman ya. Teman-teman yang punya dendam, yang punya benci terhadap seseorang ya, yang punya sakit hati, yuk kita coba ya kuatkan diri kita untuk maafkan orang lain. Siap ya? Karena sakit hati, benci, dendam ini bisa mengundang gangguan jin.
yang sebetulnya mereka tidak mau mengganggu gara-gara kita punya sampah emosi dalam hati kita, mereka jadi masuk ke dalam badan kita. Maka yuk kita maafkan orang lain ya. Ikuti ucapan saya, kita energi positif ya. Ini namanya terapi Enerpos. Terapi energi positif agar kita selalu positif. Yuk diusap. Yang mau menangis silakan keluarkan, jangan ditahan ya. Yang sendawa, yang batuk-batuk, yang ingin muntah silakan muntahkan. Yuk ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkan kekuatan-Mu ya Allah ke dalam hatiku, ke dalam jiwaku, agar aku sabar, agar luas kesabaranku, agar bahagia hatiku. Ya Allah, berilah kekuatan hati ini memaafkan orang-orang yang telah zalim kepadaku, orang-orang yang telah menyakitiku. Ya Allah, aku maafkan mereka. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Baca Ya Latif 3 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bismillah. Terus kemudian teman-teman ucapkan lagi. Aku ikhlas, aku ridho. Gangguan ini keluar melalui mulutku. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk angkat ke atas, angkat ke tenggorokan, kemudian dorong ke depan ya. Seperti gerakan mencabut teman-teman. Kemudian ucapkan ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah sambil dibatuk-batukan. Kak Teratna coba pindah ke akun satunya. Tulis saja Coach Mufti. C-O-A-C-H C-O-A-C-H Mufti. Atau ketik saja Mufti Terapi Langit itu ya. Nanti muncul. Silakan bisa pindah akun. Seperti itu. Siapa tahu bagus di situ. Ya teman-teman yang sedang mual sekarang keluarkan, jangan ditahan. Yang masih ada ganjalan dalam hati, yuk yang masih sedih banget, yang masih sakit hati, pegang jantungnya seperti ini. Ditekan ya. Ditekan pelan saja. Arah dada kiri. Diusap pelan-pelan. Yuk ucapkan lagi kalimat-kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan hatiku ya Allah. Kuatkan jiwaku ya Allah. Aku bahagia. Aku ikhlas, aku ridho. Masa depanku penting. Masa depanku penting. Keluargaku penting. Aku maafkan diriku sendiri atas kesalahanku di masa lalu. Aku bahagia, aku sabar. Aku bahagia, aku sabar. Ini untuk semua keluhan teman-teman. Apapun keluhannya, ikuti instruksi. Yuk, usap teman-teman. Ya Allah, aku terima anugerah-Mu ya Allah. Aku terima anugerah-Mu, tetapi aku lebih memilih sabar dan bahagia. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk di dunia ini mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku, atas izin Allah, yang bisa mengendalikan perasaanku. Aku bahagia, aku sabar. Bismillah, Allahu Akbar. Tepuk-tepuk teman-teman. Bismillah, wahai diriku, aku cinta diriku sendiri. Aku sayang diriku sendiri. Jadilah pribadi yang mempesona. Jadilah pribadi yang membahagiakan. Oke teman-teman, yang ada ganjalan tarik ke atas langsung. Bismillah, ke atas. Buang. Seperti gerakan membuang begini ya. Bismillah, Allah Akbar. Batuk-batukan. Oke, sekarang tugas teman-teman adalah mencari titik-titik kemungkinan jin itu bersembunyi. Kalau ada. Ya, ini untuk apapun keluhannya, ya ikuti instruksi. Jadi terapi kita ini untuk semua keluhan. Baik itu masalah keluarga, masalah anak nanti pakai air ya. Kalau anaknya sedang tidur mungkin nanti bisa diketuk-ketuk tuh bagian-bagian yang saya tunjukkan setelah ini. Yuk kita cari kemungkinan kayak ada yang keluar ya. Oke, mudah-mudahan gangguan sihirnya atau gangguan jinnya keluar. Yuk silakan teman-teman, dari mulai ubun-ubun ketuk-ketuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho, gangguan ini keluar. Seperti itu, ucapan ya, di ubun-ubun. Kemudian ditengkuk, bismillah, ketuk-ketuk. Aku ikhlas, aku ridho,
gangguan ini keluar. Iya Kak Mei, ini ikuti instruksinya. Ini untuk semuanya. Ini untuk semuanya. Ini untuk semua keluhan, untuk semua tujuan. Silakan teman-teman, ditengkuk sini, ketuk-ketuk, Bismillah ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, gangguan ini keluar. Keluar wahai musuh Allah. Yuk. Ketika kita mengucapkan keluar wahai jin terlaknat atau keluar wahai musuh Allah, silakan teman-teman bentak ya. Itu beda. Karena mereka itu juga punya perasaan, mereka juga takut dengan kata-kata kita, maka jangan berlemah lembut terhadap mereka. Yuk, di sini pundak belakang. Bismillah, keluar. Keluar wahai jin terlaknat, keluar wahai jin terlaknat. Nah, kalau misalkan ketika teman-teman di sini ya, diketuk di pundak belakang tiba-tiba mual atau muntah, nah berarti kemungkinan media atau tempat tinggal jinnya itu di situ. Bisa untuk suami Kak, airnya nanti bisa dikasihkan siapapun ya, untuk anaknya, untuk suaminya, untuk siapapun begitu ya. Silakan teman-teman, pundak kanan kiri tepuk-tepuk. Bismillah. Nah, termasuk sendawa menguap. Kalau yang ngantuk luar biasa, yuk. Nanti diusap ya, pakai ini ya. Sekarang diusap. Biasanya setelah ruqyah ini selesai, ya, itu nanti ngantuknya hilang. Yuk, yang ingin nangis silakan keluarkan, jangan ditahan. Terus kemudian di sini nih, bawah ketiak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak yang muntah ya, alhamdulillah. Ya, sini, bawah ketiak. Terus kemudian pinggang. Ah, ini jangan diputus ya. Nggak kuat ya. Oke, ditahan. Ini saya belum bacakan ayat-ayat. Setelah saya bacakan ayat-ayat sekitar 10 menit, insya Allah teman-teman lega tuh. Pinggang belakang teman-teman diusap. Bismillah, bismillah, bismillah. Punggung ketuk-ketuk. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian paha, lutut, dan terakhir telapak kaki. Begitu ya, telapak kaki. Nah, silakan teman-teman ulangi lagi dari tadi ya. Dari awal ubun-ubun sampai kemudian ke kaki, ulangi tepuk-tepuk. Saya sambil bacakan ayat-ayat Allah, perhatikan jari telunjuk saya. Wahai jin terlaknat, kalian yang ada di badan saudaraku, tidak, ruqyah itu targetnya bukan untuk kesurupan, ya. Targetnya bukan untuk kesurupan, dan metode yang kita praktekkan ini metode soft, yang insya Allah reaksinya reaksi ringan. Hanya muntah, sendawa, pusing paling ya, atau mungkin badan bergetar, atau pingin emosi. Teman-teman ada yang pingin ketawa, ada yang pingin emosi, itu kemungkinan ada tanda-tanda gangguan. Atau dada sesak dan seterusnya, pokoknya reaksi apapun itu reaksi yang cukup ringan, yang mudah-mudahan ini merupakan reaksi positif. Saya izin ya membaca ayat Allah sekitar 5 menit. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang ada di badan saudara kami, silakan kalian keluar. Walaupun kami tidak bisa melihat kalian, demi Allah, Allah melihat kezoliman kalian yang selalu merusak, yang selalu mengganggu saudara kami. Silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar dari urat syaraf saudara kami, kalian keluar dari aliran darah saudara kami. Silakan kalian keluar dari organ tubuh saudara kami. Keluar wahai musuh Allah. Ukhruj ya adu Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat penghancur jin yang bandel yang tidak mau keluar dari tubuh saudara kami ya Allah. Tolong kami ya Allah dengan melalui ayat-ayat-Mu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Teman-teman, ketika memegang bagian tertentu, diketuk bagian tertentu, misalkan lutut ya, ada reaksi, berarti kemungkinan di situ. Jangan pindah-pindah. Ya, misalkan diketuk, misalkan sini nih, lengan kiri misalkan ditepuk-tepuk kok ternyata langsung sendawa, mual, ya langsung kesemutan, langsung kemudian terasa kebas, mati rasa. Berarti kemungkinan pusat gangguannya di situ. Ya, kemungkinan pusat gangguannya di situ. Yang ada gangguan sinyal, silakan coba pindah di akun satunya ya. Ini insya Allah lancar di sini sinyalnya. Oke teman-teman perhatikan ya. Ya, bagian mana yang teman-teman tepuk-tepuk di situ ternyata reaksi, maka fokus di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Laila kapan mulai? Kapan mulai apanya? Ini sedang mulai Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maksudnya dari mulai jam berapa? Mulainya jam 8 ya. Oh ya, saya informasikan, ruqyah kita, acara kita Sabtu Ahad, Selasa Kamis. Sabtu Ahad, bukan. Kok jadi lupa harinya nih? Betul ya, Selasa Kamis ya? Betul, iya. Sabtu Ahad, Selasa Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa Kamis. Pagi jam 6, malam jam 20. Kemungkinan, ya ada kemungkinan selain hari itu, siang jam 1 ada kemungkinan. Tapi belum pasti. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Catat ya. Pagi jam 6 WIB, kemudian malam jam 20 WIB. Malam jam 20 WIB. Selain itu, Senin, kemudian hari Rabu, hari Jumat, kemungkinan jam 1. Oke, siap. 3 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit kepalanya hilang, alhamdulillah. Teman-teman yang masih sakit bagian badannya silakan dipegang. Mumpung ini masih ada kesempatan 3 menit lagi. Ya, yang ganjel di dada ada, atau yang mau muntah nggak bisa, ditepuk-tepuk ini, angkat ke atas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Cabut, seperti gerakan mencabut begini ya. Kemudian batuk-batukan. Seperti itu. Di bawah kiri ada cakaran 6 garis panjang, kemungkinan ada jin khodam. Ada jin khodam kemungkinan, ya. Ada jin khodam atau jin nasab. Kalau misalkan muncul lebam, gatal-gatal, kemudian asam lambungnya kambuh, ada cakaran, ada seperti kebakar, ya, wahai jin khodam yang ada di badan saudara kami, wahai jin nasab yang ada di badan saudara kami, silakan kalian keluar. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wahuwal azizul hakim. Teman-teman yang baru saja bergabung, langsung siapkan air ya. Kita masih ada waktu 3 menitan yuk untuk bacakan ayat Al-Quran. Apapun keluhannya, apapun masalahnya, siapkan air ya. Lebih banyak lebih bagus, agar untuk cadangan, karena besok kita libur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata faulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, yuk, apapun keluhannya, apapun kondisi teman-teman, silakan. Walaupun keluhannya misalnya di perut, di kaki, yuk, pegang seperti ini. Ya, ikuti instruksinya ya, silakan pegang dengan kedua tangan seperti ini, kemudian jempol silakan ditekan di sini ya, di bawah leher sini. Bismillah, jangan terlalu keras. Jangan dilepas dulu sebelum ada instruksi ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli anin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Yuk, muntahkan teman-teman. Yang sudah mau mual, muntah, silakan dimuntahkan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw anin aw hasid. Allah yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw anin hasid. Allah yashfik. Bismillahi arkik. Allahumma rabbana adhhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Teman-teman yang sudah menyiapkan air ya, silakan diminum 3 kali tegukan. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa pakai tangan kanan ya. Oke teman-teman, silakan bisa dibasuhkan ke bagian-bagian yang terasa sakit atau ada reaksi. Misalkan kaki kesemutan. Kaki memang bisa kesemutan, tetapi semut tidak bisa kemanusiaan. Nah, itu yang perlu kita ingat ya. Kaki bisa kesemutan, tapi semut enggak bisa kemanusiaan. Itu anehnya. Oke, yang kesemutan silakan bisa dioleskan ke kakinya, tangannya gitu ya. Terus kemudian, perhatikan teman-teman jadwal kita ya, perhatikan. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Yuk dicatat Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Jamnya pagi jam 6 WIB, kemudian malam itu jam 20 WIB. Mohon doanya mulai pekan depan ya. Kita selain itu berarti Senin dan Rabu ya. Kemungkinan ada live siang jam 1, tapi mungkin pekan depan. Seperti itu. Sebaiknya jangan pakai es Kak Windu. Seperti itu ya. Yuk yang kakinya sakit-sakit terus kemudian ini bisa dioleskan, diminumkan ke anaknya, ke orang tuanya yang mungkin
sedang sakit begitu ya. Ke anaknya biar penurut, biar nggak kecanduan gadget. Siapa di sini punya anak kecanduan gadget? Ini bisa diminumkan, ya. Teman-teman jangan pamit dulu. Saya ingin informasikan masuk ke dalam grup karena terapi kita itu bukan hanya melalui live streaming, tetapi melalui grup. Sekaligus teman-teman akan dapat notifikasi kalau masuk ke dalam grup. Notifikasi apa? Kapan live-nya, begitu. Boleh untuk cucunya, boleh, silakan ya. Teman-teman yang belum masuk ke dalam grup ya, silakan. Termasuk yang ingin konsultasi ya, yang ingin konsultasi silakan konsultasi. Caranya bagaimana? Caranya begini, teman-teman. Perhatikan, dalam hitungan ketiga saya akan menunjukkan bagaimana cara konsultasi dan bagaimana caranya masuk ke dalam grup. Oh ya Kak Mimi, lama tidak ketemu kita ya. Oke, anak kecanduan handphone, silakan airnya diminumkan, kemudian dibasuhkan ke ubun-ubunnya ketika tidur. Terus kemudian diucapkan ya, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin 3 kali. Kemudian Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seperti itu. Boleh yang ingin airnya diperbanyak silakan campurkan dengan air yang lebih banyak. 1 galon gitu ya. Teman-teman, ini punya banyak masalah semua ya. Ini kayaknya wajah-wajah penuh masalah ya kan. Kelihatan dari foto profilnya ini wajah-wajah yang mungkin punya tanggungan amanah hutang gitu. Ya sama teman-teman, saya juga punya masalah. Setiap orang punya masalah ya. Bagi teman-teman yang punya masalah kehidupan, seberat apapun, jangan menyerah. Yuk kita bareng-bareng. Bareng-bareng apa? Nangis bareng gitu ya. Ini serius ya, nggak bercanda. Yang punya masalah, yuk ngumpul. Nangis bareng yuk. Nangis bareng untuk apa? Untuk muhasabah. Introspeksi kepada Allah gitu ya. Introspeksi diri kita ya, merenungi barangkali kita banyak berbuat dosa. Bagaimana caranya masuk ke dalam grup yuk? Grupnya dikunci ya, karena apa? Biar materinya itu nggak ketumpuk sama chat. Insya Allah setiap Jumat dibuka chatnya. Kalau grupnya dibuka, nanti grupnya bubar teman-teman. Ketika admin share materi, teman-teman nanti amin, 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 makasih, kobil tuh. Ya, makasih, semoga bermanfaat. Ya, bubar nanti. Nah, makanya grupnya dikunci. Yuk teman-teman, saya tunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Ya, dalam hitungan ketiga, kita akan mulai 1, 2, 3. Bismillah, ditekan ya. Iya, insya Allah Kak Nila bisa untuk membantu melancarkan rezeki. Nama grupnya adalah grup Terapi Langit. Perhatikan cara masuknya. Ini ditekan, kemudian ini muncul begini, silakan ditekan. Nah, intinya menuju profil. Yang belum follow, silakan follow agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau saya share sesuatu yang terkait dengan masalah kehidupan dan solusinya. Teman-teman akan dapat notifikasinya. Terus, kalau sudah 21 hari, teman-teman sebaiknya tetap bertahan ya, karena kita akan terus mengulang terapinya. Nah, ini silakan teman-teman yang mau konsultasi, silakan teman-teman pencet ini ya, pesan atau message. Ya, terus kemudian yang ingin yang ingin gabung ke dalam grupnya, di situ ada tulisan konsultasi grup terapi gratis. Kelihatan teman-teman ya? Grup terapi gratis. Oh ya, nggak apa-apa Kak, ya yuk, insya Allah akan bermanfaat walaupun ketinggalan. Kemudian ditekan silakan Terapi Langitnya. Nah, teman-teman akan diarahkan menuju website Terapi Langit. Nah, silakan teman-teman gabung yang atas ya, yang atas. Kalau yang lain ini silakan dibaca sendiri, nanti tujuannya untuk apa. Yang ini untuk grup bisnis lunas hutang juga. Kalau teman-teman siap ikut nggak apa-apa. Nanti kita ajarin affiliate marketing begitu ya, untuk bisa umroh, lunas hutang, seperti itu. Nah, silakan teman-teman bisa tekan yang ini ya. Ini ada grup Terapi Langit gratis. Langsung masuk malam ini juga. Ditekan saja, seperti itu. Oke teman-teman, sedikit menginformasikan. Jadi kami mengelola ini ya. Kami mengelola pondok pesantren Terapi Langit namanya. Jadi pondok pesantren ini mengelola anak-anak yatim dan duafa, di mana mereka bisa belajar Islam dan menghafalkan Al-Quran 30 juz. Sampai mungkin sampai benar-benar kuat hafalannya secara gratis ya. Kita mengelola santri gratis. Nah, biaya operasionalnya dari mana? Karena listrik kita bayarin ya. Kemudian tanah kita sudah punya, tinggal bangun. Kitab-kitabnya kita belikan, makan, minum dan seterusnya. Untuk ustadznya kita bayarin. Nah, biaya operasionalnya dari mana? Kita menjual
ya, biaya operasional pondok, kita menjual produk-produk ruqyah yang mudah-mudahan menjadi solusi masalah teman-teman, baik masalah keluarga atau medis ataupun non medis. Termasuk ada serum ya, ada serum ruqyah semacam ini. Ini membantu mencerahkan, brightening serum. Ini formula saya teman-teman, ini pakai merek saya ya. Ini alhamdulillah banyak sekali yang cocok. Terus kemudian ada juga ini ya teman-teman, ada buku terapi. Jadi teman-teman yang punya luka batin, terus kemudian sakit hati, ada penyakit dalam badan yang sudah coba kesana kemari belum sembuh juga, stroke, kanker, miom, kista, atau apapun keluhannya itu, asam lambung ya, ini bisa diterapi dengan menggunakan ini ya, bukunya buku terapi ya teman-teman. Jadi hanya 167. Di grup nggak bisa kirim chat karena memang dikunci, biar nanti materinya nggak tenggelam. Ada buku panduan, isinya full color. Alhamdulillah ya Kak Izi, terapi selama ikut terapi anxiety berkurang, alhamdulillah. Nah teman-teman, ini ya, ini buku terapi yang bisa teman-teman terapkan, praktekkan. Ada 7 metode. Jadi metode kita bukan hanya Al-Quran, bukan hanya terapi ruqyah saja, tetapi juga ada 6 metode yang lain. Ada metode happiness terapi, agar kita selalu bahagia. Ada terapi, oh teman-teman, coba kalau ketinggian, coba CO besok ya, bisa jadi harganya berubah. Karena setiap hari harganya berubah. Dapat 4 teman-teman ya, ada buku panduan, ini full color dan tidak membosankan ya, karena banyak gambarnya. Terus kemudian ada buku panduan. Ada buku panduan, ada buku apa? Praktek di sini. Praktek teman-teman, praktek menulis, ada praktek doa ya, kemudian mengucapkan afirmasi. Jadi ini efeknya luar biasa, banyak yang merasakan manfaatnya. Jadi misalkan gini ya. Ini ada kata-kata yang sudah saya rancang. Aku insan mulia, aku dirindukan surga, aku bahagia, aku damai, aku memaafkan orang lain. Nah, itu kalimat-kalimat itu sudah saya tulis di sini dan efeknya Masya Allah banyak yang merasakan manfaatnya. Walaupun kata-katanya sederhana. Terus teman-teman juga akan dapat buku zikir pagi sore, seperti itu, dan dapat ini ya, buku saku ayat ruqyah. Hanya 167 dapat 4 ya, dalam satu paket dapat 4 seperti ini. Seperti itu. Saya sematkan di keranjang kuning, mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan teman-teman, dan terima kasih karena sudah membantu ya operasional pondok pesantren kami. Yang berminat saya sematkan di keranjang kuning untuk bukunya ya teman-teman ya. Saya izin, ini nggak bisa lama-lama. Oh, yang di Taiwan bisa, tetapi nanti dibantu secara manual ya, Kak Manis Manja. Kita bantu secara manual. Seperti itu. Terus kemudian ada juga madu ruqyah terapi langit ya teman-teman, saya sematkan untuk teman-teman yang sudah lama merasakan GERD. Sudah kita sematkan Kak Tursi ya. Terus kemudian ada juga yang butuh serumnya ya, coba saya sematkan ya teman-teman. Yang butuh serumnya saya sematkan di keranjang kuning seperti itu. Yang saya sematkan ini sebentar. Oke. Ya, saya sematkan bukunya. Boleh Kak Nur, boleh ke Malaysia, tetapi nanti dibantu secara manual. Oh ya, nggak kelihatan kah? Oh, kalau yang nggak kelihatan, kemungkinan posisinya di mana nih? Di luar negeri. Kalau di luar negeri nggak kelihatan, ya posisinya. Biar bisa check out, nanti silakan DM, nanti kita bantu, ya. Nanti kita bantu, biar nanti bisa check out. Oh ya, nggak kelihatan. Kak Nur, silakan DM ya, Japri. Direct message. Direct message silakan. Biar nanti bisa order ini ya, produknya. Insya Allah perhatikan teman-teman, catat live kita, jadwal live kita Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Oh iya, pantas kalau yang di luar negeri nggak bisa. Nanti silakan DM ya. Untuk yang di luar negeri silakan DM biar bisa bantu check out. Seperti itu. Oke, waktunya nggak lama teman-teman, hanya 1 menitan, 1-2 menitan ya, karena saya masih ada agenda. Bunda Azki, bisa silakan diminumkan secara rutin, kemudian dioleskan ke ubun-ubun, ya. Diminumkan rutin ke anaknya. Insya Allah mudah-mudahan, dan ikuti terapinya rutin. Dan teman-teman perhatikan ya, yang belum masuk
ke grupnya silakan di sini, diklik saja. Dipencet ya, ditekan. Intinya menuju bio profile. Ya, bio profile dulu silakan ditekan ini. Nah, silakan yang mau konsultasi ke sini ya, DM. Ini namanya DM, direct message. Termasuk yang di luar negeri, yang di luar Indonesia, silakan nanti bisa DM lebih dahulu untuk konsultasi dulu. Kemudian yang belum masuk ke dalam grupnya di sini. Ya, ini ditekan saja. Nah, ke sini. Termasuk yang masih ada reaksi ya, yang masih mungkin ada keluhan-keluhan di kepala, ada keluhan di perut, di badan. Kak Zainuddin bisa ini ya. Sebentar. Namanya madu terapi pelangit ya, Kak Zainuddin, madu terapi langit. Saya sematkan. Saya sematkan ya. Oke. Untuk keluhan seperti Kak Zainuddin. Seperti itu. Kak Muat, ini sebetulnya ada susu kambing. Ya. Ini alhamdulillah banyak yang cocok. Susu kambing namanya Etawais ya. Ini juga sudah dibacakan ayat. Seperti itu. Saya tambah di etalase 1 ya, teman-teman. Etalase 1 untuk susu kambingnya. Terima kasih, teman-teman. Oh ya, Kak Waslam Eko. Semua keluhan yang belum bisa jawab, silakan nanti. Saya belum berani memberikan referensi ya. Karena butuh interview lebih lanjut, diagnosa lebih lanjut. Jadi saya tidak berani langsung kemudian memberikan saran. Seperti itu. Yang ada keluhan, silakan DM dulu ya. Seperti itu. Untuk Kak Eko Widianto, sebentar. Untuk Kak Eko Widianto. Kak Eko Widianto ada di etalase 1 ya. Untuk Kak Eko Widianto. Teman-teman 1 menit lagi teman-teman ya. Kak Bunda Aski biasanya sekitar 2-3 botol. Tergantung keluhan juga ya. Tergantung keluhan. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lusa ya. Lusa berarti sekitar hari Kamis. Hari Kamis ya. Jam 6 WIB. Catat jadwalnya Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Kalau selain itu, mudah-mudahan kalau besok ada waktu, saya coba mungkin live siang atau sorenya ya. Sore itu mungkin sekitar jam 4 atau jam 5. Seperti itu. Mudah-mudahan tapi belum pasti. Yang insya Allah ya, jadwalnya pasti itu Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Pagi jam 6 waktu Indonesia Barat, malam jam 20 WIB. Oke, untuk Kak Mei 07, yuk kita ada programnya, DM dulu ya untuk Kak Mei. Insya Allah nanti kita berikan referensi. Kita butuh diagnosa lebih lanjut dulu. Keluhannya seperti apa ya? Apakah medis atau non medis? Penghambatnya itu medis atau non medis? Perlu kita ketahui lebih lanjut. Karena banyak yang terhambat karena faktor non medis seperti itu. Saya akhiri ya. Betul sekali Kak Hili Nazainul, bisa ya. Bisa. Saya akhiri, yang belum saya jawab Kak Tatang DM dulu ya. Nanti kita jelaskan lewat DM karena ini saya ada agenda. Silakan DM. Yang belum saya jawab mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman DM dulu ya untuk kita bantu diagnosa seperti itu.